Kembali kami menyapa Anda sahabat melalui program Labirin Kehidupan. Tulisan Pendeta Yowas Adi Prasetya kali ini berjudul Henry Joseph Michael Nouwen. Saya Uli Manalu. Tulisan ini dimulai dengan mengutip ucapan bijak. Kita tahu bahwa tanpa keheningan, kata-kata kehilangan maknanya. Tanpa mendengarkan, berbicara tak memulihkan. Tanpa jarak, kedekatan tak dapat menyembuhkan. Demikian ucapan bijak seorang bernama Henry Joseph Nouwen. Mereka yang menyukai karya-karya spiritualitas Kristiani pastilah mengenal buku-buku Nouwen yang juga banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, bahkan setelah ia meninggal pada tahun 1996. Selama lebih dari 2 dasawarsa, sahabat Nouwen mengajar di beberapa institusi pendidikan terkemuka seperti Universitas Notre Dame, Universitas Yale, dan juga Universitas Harvard. Suatu hari seorang penulis spiritualitas lain bernama Jean Vanier mengutus seorang ibu untuk mengunjungi Henry dan membantu kehidupan sehari-hari pastor muda ini. Sebelumnya Henry Nouwen sempat menulis nama Jean Vanier yang dikaguminya di dalam sebuah bukunya walaupun ia belum pernah berjumpa dengan tokoh tersebut. Ibu itu tinggal di kediaman Henry selama beberapa minggu, mengurusi kebutuhan sehari-hari Henry. Dan Henry terus menunggu sebenarnya pesan apa yang ingin disampaikan oleh Jean Vanier melalui utusannya itu. Namun hingga hari terakhir tak ada pesan apapun yang disampaikan oleh sang ibu. Rupanya kehadiran ibu tersebutlah yang menjadi pesan yang ingin disampaikan oleh Jean Vanier. Sahabat, pengalaman ini sangat membekas bagi Nouwen. Singkat cerita, Nouwen akhirnya memutuskan untuk meninggalkan karir akademisnya yang cemerlang dan bergabung dengan komunitas Large Daybreak di Ontario, Kanada. Komunitas yang khusus melayani laki-laki dan perempuan dengan disabilitas intelektual ini sangat memikat hati Nouwen. Di tempat itulah ia bertemu dengan sahabat-sahabatnya, yaitu mereka yang di mata masyarakat kerap dianggap sebagai manusia-manusia tidak normal dan tanpa guna. Namun dalam persahabatan tersebut, Nouwen menemukan cinta ilahi yang otentik. Salah satunya adalah persahabatannya dengan seorang pemuda yang hidup dengan disabilitas intelektual yang paling parah. Adam Arnett namanya. Persahabatan dengan Adam lantas dituangkannya ke dalam sebuah buku yang berjudul Adam God's Beloved. 11 tahun kehidupan Nouwen di Large bertutur perihal makna kehidupan sehari-hari bersama dengan para sahabatnya, khususnya bersama Adam yang kerap diasingkan oleh masyarakat karena dianggap tak normal. Sahabat, sebuah kehidupan yang sungguh menawan, sebuah kehidupan yang tak efisien namun kudus. Kalimat terakhir barusan dikutip Pendeta Yowas dari judul sebuah artikel yang ditulis oleh Philip Yancey, The Holy Inefficiency of Henry Nouwen, di majalah Christianity Today di tahun 96. Artikel singkat tersebut merupakan kesaksian Yancey atas kehidupan dan karya spiritual Nouwen. Yancey sangat terkesan pada keputusan radikal Nouwen untuk mengabdikan hidupnya di Large dan mendedikasikan berjam-jam waktunya setiap hari untuk merawat Adam. Ia menulis apa yang dilakukan Nouwen setiap hari, yaitu memandikan dan mencukur kumis Adam, menggosok giginya, menyisir rambutnya, menuntun tangannya ketika ia berusaha menyantap makan pagi. Sahabat, tindakan-tindakan sederhananya yang diulang-ulang itu baginya telah nyaris menjadi seperti sebuah saat meditasi. Sungguh-sungguh tidak efisien namun sungguh-sungguh kudus. Sahabat, bukankah cinta memang tidak pernah efisien? Jika kita mencintai orang tua kita yang telah renta, misalnya, kita rela dan suka merawatnya hingga kebutuhannya yang sekecil apapun terpenuhi. Padahal tugas-tugas tersebut bisa saja kita serahkan kepada seseorang yang kita gaji. Namun cinta membuat kita rela mengorbankan waktu demi pribadi yang kita cintai, bukan? Efisiensi tampaknya sudah menjadi aturan emas di berbagai dimensi kehidupan modern. Efisiensi yang dimaksud adalah tercapainya hasil sebaik dan sebanyak mungkin dengan sesedikit mungkin pengeluaran, sisa atau usaha yang tak perlu.
Jadi yang menjadi ukuran apakah sebuah kegiatan efisien atau tidak adalah hasil yang dicapai dan usaha yang tak perlu. Hasil yang diperoleh harus semaksimal mungkin. Usaha yang dikeluarkan harus seminimal mungkin. Bayangkan ketika hasil yang dicapai ternyata diarahkan pada hal-hal yang tidak menghargai kedalaman makna hidup manusia. Misalnya popularitas, kuasa, uang, dan sebagainya, maka segala karya yang tidak mengabdi pada hasil utama tersebut dianggap tidak perlu, membebani, dan malah menghalangi pencapaian hasil tersebut. Sahabat, bagi hidup modern yang sangat kapitalis, Adam merupakan sebuah beban yang menghalang-halangi Nowen untuk mencapai tujuan pribadinya. Namun Nowen menangkis semua itu dengan berkata, bukan Adam, melainkan saya yang memperoleh manfaat utama dari persahabatan kami. Singkatnya, di dalam kondisi fisiknya yang semacam itu, Adam telah menjadi guru bagi Nowen. Kisah-kisah spiritual di dalam kitab suci, sahabat, sesungguhnya banyak bertutur tentang inefisiensi kudus yang patut dibaca oleh manusia modern yang sudah terlanjur dibentuk oleh mitos efisiensi, myth of efficiency. Mitos ini mendidik kita untuk berpikir bahwa seakan-akan hidup memang harus dikelola seefisien mungkin demi mencapai tujuan hidup. Dari banyak kisah tersebut, tampaknya inkarnasi Kristus merupakan kisah terbaik untuk dituturkan. Maka tak heran jika subjudul artikel Yancey adalah sebuah simbol yang lebih baik tentang inkarnasi yang sukar saya bayangkan. Inkarnasi merupakan sebuah inefisiensi kudus, bahkan inefisiensi ilahi. Sebab anak Allah rela menjadi manusia demi cintanya bahkan hingga mati disalib. Sahabat, Pendeta Yoas ingin mengakhiri tulisan ini dengan sebuah kutipan dari Nowen yang bertutur tentang kehidupan di dunia yang efisien ini. Kita mungkin adalah hamba-hamba yang kecil dan tak berarti di atas dunia yang dimotivasi oleh efisiensi, penguasaan, dan sukses. Namun ketika kita menyadari bahwa Allah telah memilih kita dari kekekalan, mengutus kita ke dalam dunia sebagai orang-orang yang terberkati, menyerahkan kita pada penderitaan, maka tak dapatkah kita juga percaya bahwa kehidupan kita yang kecil akan berlipat ganda dan mampu memenuhi kebutuhan orang lain yang tak terhitung jumlahnya? Sahabat, demikian Labirin Kehidupan. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Jika Anda membutuhkan naskah cetak lengkap Labirin Kehidupan, silakan menghubungi BPK Gunung Mulia. Sampai jumpa.